Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tinggal bersama ashabus suffah. Bahkan beliau sebagai pemimpinnya. Beliau bercerita, ya, beliau dipanggil Rasul Aba Hirah, Aba Hirah, ya Aba Hirah. Karena apa? Karena beliau pernah suatu waktu bawa kucing dimasukkan ke bajunya. Jadi baju orang Arab dulu itu panjang seperti ini, jubahnya tapi panjang, kum, namanya kum. Dimasukkan apa? Segala sesuatu masuk ke sini, ya, segala sesuatu masuk ke tempat ini. Abu Hurairah ketika itu memasukkan kucing. Kemudian Rasulullah SAW tanya, apa itu hai Abdurrahman, katanya. Ini kucing ya Rasulullah. Ya Aba Hirah, kata Rasulullah, wahai bapaknya kucing. Dari situ beliau dipanggil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa 'anil jami'. Abu Hurairah pernah cerita, saya pernah kelaparan. Udah enggak kuat lagi, udah di ujung, udah enggak kuat banget, kata Abu Hurairah. Akhirnya siapa orang yang saya sangat harapkan? Abu Bakar, rumahnya enggak begitu jauh. Ya, saya muter cari Abu Bakar. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya sudah tahan, saya tidur berbalik seperti itu, masih lapar, kata Abu Hurairah. Saya ambil batu, saya ikat sehingga apa? Saya kencangkan perut saya masih lapar, saya nggak kuat. Akhirnya saya datangi sahabat-sahabat. Di antara yang saya lihat pertama kali, Abu Bakar ada di depan rumahnya. Saya datangi bergegas. Saya tanya, Abu Bakar, labbaika ya Abu Hurairah. Kenapa wahai Abu Hurairah? Saya mau tanya. Padahal pengen minta makan. Abu Hurairah yang cerita. Saya pengen tanya apa? Saya pengen tanya tentang ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini asbabun nuzulnya bagaimana wahai Abu Hurairah? Kan engkau adalah orang yang lama hidup dengan Nabi. Ayatnya begini bunyinya gimana? Dijawab sama Abu Hurairah, sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan jawaban yang panjang, ya. Dan setelah jawabannya panjang, wahai Abu Hurairah, apakah ada pertanyaan lagi? Kata Abu Hurairah, udah nggak ada wahai Abu Bakar. Akhirnya Abu Hurairah pergi. Padahal niatnya apa? Habis ditanya, kamu sudah makan apa belum? Biasanya kan ditanya begitu. Anak santri nih tinggal sama Nabi, ya, biasanya ditanya, udah makan apa belum? Tadi dikasih makan apa? Belum, ya udah makan di rumah, begitu kan? Begitu, harusnya begitu, ngasih kode. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak paham ketika itu. Ada pertanyaan lagi, kata Sayyidina Abu Bakar, kata Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, nggak ada wahai Abu Bakar. Takut kepanjangan lagi jawabnya. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah cari Sayyidina Umar. Wahai Umar, kau faham tentang urusan-urusan fikih dan semisalnya. Saya mau bertanya, ada si fulan bin fulan begini dan begini, hukumnya bagaimana? Dijawab dengan detail oleh Sayyidina Umar. Kemudian setelah itu ada pertanyaan lagi, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tidak ada. Karena dia berharap Umar bin Khattab mengajak dia datang ke rumah. Terus menerus ditanya lagi, saya sahabat Utsman ditanya, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan semuanya nggak ngasih makanan. Semuanya ngira Abu Hurairah nggak ada apa namanya, nggak ada niat lain kecuali memang bertanya. Rasulullah SAW di depan rumah liatin Abu Hurairah bolak-balik. Rasulullah senyum. Kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah, sepertinya perut kamu sudah lapar. Kata Abu Hurairah, iya ya Rasulullah, sudah, sini kamu datang ke rumah saya. Rasulullah SAW masuk ke rumah Rasulullah SAW, tanya sama orang rumah, ada makanan apa? Ini Abu Hurairah kelihatannya lapar, kata Rasulullah. Karena rumahnya dekat. Lalu istri Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, barusan ada orang yang mengantarkan kepada kita satu wadah isinya susu. Kata Rasulullah, ambil. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, dapat makanan ini dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah, kamu ketua sufah kan? Iya wahai Rasulullah, kamu panggil ashabu sufa semuanya biar ikut kebagian minum susu ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niatnya pengen minum sendirian, habis itu selesai kenyang enak tidur ini. Ternyata sahabat-sahabat ashabu sufa semuanya dipanggil. Berapa jumlahnya? 40 sampai 100 orang, semuanya minum kebagian, apalagi saya. Apalagi sebagai seorang ketua, sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin dari setiap rombongan, mereka harus menjadi khadimnya. Akhirnya betul, kata Rasulullah, panggil semua. Akhirnya saya panggil semua ashabu sufa, saya panggil, ayo semuanya, ayo datang ke rumah Rasulullah. Kenapa? Ada makanan, ayo buruan, santri semuanya pergi. Akhirnya semuanya datang ke rumah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, kamu jangan minum dulu, kasih yang lain dulu. Jadi Abu Hurairah bagiannya apa? Bagian megangin doang, lihat orang lain minum.
Dia yang lapar haus, tapi dia yang bagiin satu persatu orang minum. Satu lagi sudah minum semua, udah kebagian. Diintip-intip dikit, ini bentar lagi udah mau habis ini. Akhirnya sudah selesai semua. Rasulullah SAW katakan, sudah selesai semua? Sudah. Kata Rasulullah, katakan pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kemarikan minuman tersebut. Kenapa ya Rasulullah? Saya mau minum juga, kata Rasulullah. Jadi Abu Hurairah belum minum, diambil sama Rasulullah, Rasulullah yang minum. Di sini ada pesan, Rasulullah tidak malu untuk meminum bekas sahabat-sahabatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makhluk yang paling agung, paling utama tidak malu minum daripada bekas orang-orang yang tidak jelas tinggalnya di mana bersama-sama Rasulullah SAW, yang tidak memiliki rumah, yang tidak memiliki keluarga, mereka semua tinggal bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah minum bekas mereka. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, kamu duduk, kamu minum. Abu Hurairah minum. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah nih, bikin lumayan nih. Kata Rasulullah, isyrab, minum lagi, kata Rasulullah. Susu yang wadah cuman kecil seperti itu nggak habis-habis. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, isyrab, minum lagi. Kata Rasulullah, isyrab, minum lagi. Isyrab, minum lagi. Sampai kata Abu Hurairah, fa wallahi ya Rasulullah ma ajidu maslakan. Ya Rasulullah, saya sudah nggak dapetin tempat lagi buat naruh susu ya Rasulullah. Akhirnya setelah Abu Hurairah minum, diambil lagi gelasnya oleh Rasul, dan Rasulullah SAW meminum lagi bekas Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani ad-Dawsi. Jadi kita bisa ngebayangin di mana mereka tinggal ketika itu dan bersama siapa mereka hidup, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Badui tadi datang dari pedalaman. Apa yang dia ingin lakukan? Datang ke masjid untuk buang air kecil di masjid. Sesampainya di masjid, sahabat-sahabat marah, murka, ini orang kurang ngajar. Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk buang air kecil. Semua sahabat mendatangi orang tersebut sehingga mau dipukul ini orang. Kurang ajar, melecehkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah seketika datang, kata Rasulullah, biarin dia buang air dulu. Selesai dia buang air. Dan Rasulullah cerdas, Rasulullah pintar. Kalau orang lagi kencing, buang air kecil, dikejar, apa yang terjadi? Satu masjid akhirnya najis. Tapi Rasulullah SAW biarkan selesaikan di situ. Jadi kita ketahuan di mana najisnya di satu tempat. Kadang-kadang kan kita kalau marah nggak mikir lagi, yang penting marah. Ini untuk agama, ini masjid dilecehkan. Akhirnya dengan perbuatan dia malah masalah menjadi melebar. Yang tadi harus jadi satu tempat, tapi akhirnya malah najis di mana-mana. Akhirnya setelah itu kata Rasulullah SAW, kamu teruskan buang airnya. Setelah itu Rasulullah perintahkan beberapa sahabat untuk membersihkan masjid tersebut. Badui ini mendatangi Nabi. Ya rajul, ditarik Rasulullah. Kenapa, kata Rasulullah? Kamu ini Muhammad sepertinya ya. Iya, kata Rasulullah, saya Muhammad. Saya Muhammad, kata Rasulullah. Kamu mau apa, katanya? Kamu adalah Nabi, saya beriman kepada Allah dan beriman kepada kamu. Tapi saya dapati sahabat-sahabat kamu galak semuanya. Dan kamu orangnya baik. Kamu mau apa, kata Rasulullah SAW? Angkat tangan kamu sekarang. Rasulullah dipaksa untuk angkat tangan. Kenapa, kata Rasulullah? Angkat saja. Rasulullah angkat tangan. Saya mau berdoa, kata Badui. Akhirnya kata Rasulullah angkat tangan Rasulullah, dia doa kepada Allah. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Ya Allah, sayangi saya, sayangi Muhammad yang sudah baik sama saya, tapi yang jahat-jahat sama saya tolong jangan. Maka Rasulullah SAW tertawa ketika mendengar doa si Badui tersebut. Jadi kehidupan Rasulullah SAW menarik begitu ya. Kehidupan Rasulullah SAW begitu indah, kehidupan Rasulullah SAW begitu cerah. Kehidupan Rasulullah SAW, sahabat Ibn Umar ditanya, apakah sahabat mereka yadhakun, mereka tertawa? Kata Ibn Umar, na'am yadhakun. Mereka tertawa, tapi hati mereka dengan keimanan seperti gunung yang kokoh tidak akan tergoyangkan. Mereka tertawa di siang hari, tapi di malam hari mereka seperti orang-orang yang layu dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan dari kisah-kisah baginda Rasulullah SAW, dan insya Allah
minggu yang akan bulan yang akan datang insyaallah kita akan bercerita kemarin tentang ibu bapak Rasulullah SAW ketika menikah. Jadi kita kisah ini dari awal, tapi masih sampai Rasulullahnya belum lahir. Nggak apa-apalah, kita cerita sedikit demi sedikit, dan insya Allah kita khatamkan sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah dan seterusnya sampai kita memahami betul siapa itu baginda Rasulullah SAW dan kita memahami kisah hidup baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit waktu mungkin tanya jawab sebelum salat. Tafadhal, silahkan.